100 years ago, Africa was a vast, dark unknown. Lion and the leopard hunted savagely among the huge herds of game. Eta cerita bermula dengan memperlihatkan seorang perwira berpangkat kolonel bernama Barry yang disewa oleh seorang investor bernama Ebod untuk berburu gajah. Mereka yang kala itu hendak berburu gajah di tengah perjalanan dicegat oleh penduduk suku setempat, di mana saat itu pemimpin mereka yang bernama Dudi meminta hadiah kepada Barry dan Ebod untuk kepala sukunya, disebabkan Kolonel Barry dan Ebod akan masuk ke wilayah mereka. Mendengar itu, Kolonel Barry yang menghargai mereka pun berniat memberikan hadiah. Akan tetapi Ebod yang tidak menghargai mereka dengan tegas melarang. Bahkan dengan sombongnya Ebod langsung pergi sambil menjatuhkan Dudi, membuat Dudi sakit hati. Melihat Ebod pergi, Kolonel Barry pun terpaksa mengikutinya. Sesampainya di tempat yang banyak gajahnya, Kolonel Barry dan Ebod pun langsung menembak gajah-gajah tersebut untuk diambil gadingnya. Did you see that brain shot I made in that big bull? All of mine were carrying ivory. Look, friend. You're managing. Saat mereka sedang beristirahat, tanpa disangka Dudi yang sakit hati datang ke tempat tersebut, menyerang mereka dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Hingga Kolonel Barry dan Ebod pun tertangkap lalu dibawa ke tempat tinggalnya. Kemudian Ebod pun disiksa habis-habisan. Terlihat di sana matanya dipatuk ular sampai akhirnya Ebod yang malang pun meninggal. Sementara Kolonel Barry, beliau disuruh berlari. Dan ketika Kolonel Barry sudah jauh, satu persatu dari mereka pun mengejar beliau dengan tujuan mau membunuhnya. Jika saja si Ebod ini mau memberikan hadiah kepada mereka, pasti dirinya dan Kolonel Barry selamat, tidak bernasib naas seperti itu. Bahkan bisa jadi mereka juga akan membantu Kolonel Barry dan Ebod dalam berburu gajah tersebut. Dasar si Ebod jelema hayang untung ku enteng, akhirnya celaka mamam. Tatkala salah satu anak buah Dudi sudah dekat dengan cepat, Barry pun langsung membunuhnya, lalu mengambil semua senjata dan pakaiannya kemudian kabur di peparetot. Terlihat saat itu anak buah Dudi yang terus berusaha mengejar Barry, dirinya jatuh ngarumpuyuk kelelahan sehingga beliau pun bisa beristirahat dahulu. Selepas merasa cukup beristirahat, Kolonel Barry pun melanjutkan perjalanan menuju pos militer tempat pertama beliau berangkat. Sesampainya di suatu tempat, Kolonel Barry pun beristirahat duduk di atas batu. Sementara di tempat lain, anak buah Dudi bernama Kemet terus berusaha mengejar beliau dengan mengikuti jejaknya. Disebabkan perutnya sangat lapar, lantas saat itu Kolonel Barry pun terpaksa memakan keong yang ada di hadapannya. Sialnya, setelah beliau memakan daging keong, Kemet yang dari tadi terus mengikuti jejaknya sampai di tempat tersebut. Tentunya hal itu membuat Kolonel Barry ketakutan dan langsung bersembunyi. Berkat kepandaiannya, Kemet pun tertipu, yakni mau menusuk sepatu beliau yang sengaja disembunyikan. Di sini Kemet tidak mengetahui bahwa itu adalah jebakan untuk mengalihkan perhatiannya. Hingga akhirnya Kolonel Barry pun berhasil membunuh Kemet dari belakang. Setelah membunuh Kemet, Kolonel Barry pun kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di suatu tempat, beliau menemukan seekor hewan. Lalu beliau pun mengejar hewan tersebut dengan tujuan mau menembaknya. Akan tetapi usaha beliau tidak berhasil karena hewan tersebut larinya sangat kencang. Sedangkan Dudi dan anak buahnya yang saat itu sedang mengejar beliau dalam perjalanan, mereka berburu dahulu rusa untuk mengisi perut mereka. Dan usaha mereka pun berhasil, disebabkan mereka memang sangat ahli dalam berburu hewan. Malamnya Kolonel Barry pun beristirahat di tengah hutan. Lalu di sana beliau pun mencoba menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Namun naasnya usahanya tidak berhasil hingga akhirnya beliau tidur dalam keadaan menghod-hod kedinginan. Keesokan harinya selepas terbangun, Kolonel Barry pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan beliau menemukan seekor rusa sedang diam. Lantas beliau pun menombaknya dan usahanya pun berhasil. Akan tetapi sialnya rusanya itu diambil oleh seekor singa, di mana hal itu membuat beliau terpaksa mundur dan kembali melanjutkan perjalanan dengan perasaan kesal.
Di waktu yang sama, Dudi beserta anak buahnya yang sudah berhasil menemukan jejak Kolonel Berry, mereka kembali mengejar beliau, membuat beliau yang menyadari itu berlari semakin kencang tiba baranting. Ketika Kolonel Berry sedang beristirahat di bawah pohon, di sini beliau mendengar suara Dudi beserta anak buahnya, di mana hal itu membuat beliau kembali berlari. Sesampainya di sungai, Berry pun berniat menyeberangi sungai tersebut. Akan tetapi sungai itu banyak buayanya hingga akhirnya beliau pun terpaksa kembali ke hutan dan bersembunyi, disebabkan Dudi beserta anak buahnya sudah dekat. Tatkala salah seorang anak buah Dudi melewat ke tempat persembunyiannya, beliau pun langsung membunuhnya dan mengambil panahnya. Namun sialnya, saat beliau hendak kabur meninggalkan hutan tersebut, tiba-tiba anak buah Dudi bernama Atin menghadangnya, hingga mereka pun garlut silikadek dengan menggunakan kemampuan silatnya masing-masing. Meskipun Atin ini sangat jago silat, namun dirinya berhasil dibunuh oleh Kolonel Berry. Usai membunuh Atin, beliau pun berlari menuju bukit. Sementara anak buah Dudi bernama Ucun, dirinya benar-benar merasa kesal ketika menemukan Atin dan anak buahnya sudah meninggal. Ternyata bukan hanya Ucun yang merasa kesal, rupanya Dudi juga jauh lebih merasa kesal sekaligus sangat emosi kepada Kolonel Berry yang sudah berhasil membunuh anak buahnya satu persatu. Dengan penuh emosi kemudian saat itu Dudi beserta anak buahnya pun berlari mengejar Kolonel Berry. Dan ketika mereka menemukan Kolonel Berry sedang beristirahat, tanpa basa-basi mereka pun langsung memanahnya, membuat Kolonel Berry terkejut dan langsung kabur. Melihat Kolonel Berry kabur, spontan mereka pun kembali mengejarnya. Setibanya di tempat yang banyak rumput kering, Kolonel Berry pun menyalakan api, lalu mengikatkan rumput kering yang sudah menyala itu ke ujung anak panah, kemudian memanahnya ke sekeliling hutan tersebut sehingga sekeliling hutan tersebut pun langsung kahuruan. Di mana hal itu membuat Dudi beserta anak buahnya terjebak dan tidak bisa langsung mengejar beliau, menjadikan Kolonel Berry yang melihatnya merasa bahagia. Bahkan saking bahagianya, beliau sampai ajrut-ajrutan seperti orang yang tidak waras. Sesudah puas melihat Dudi beserta anak buahnya terjebak, Kolonel Berry pun meneruskan perjalanan. Menjelang malam tiba, beliau pun beristirahat di bawah pohon sampai akhirnya beliau pun tertidur. Paginya sebelum melanjutkan perjalanan, Kolonel Berry yang merasa kelaparan, beliau mencoba memakan rumput yang ada di tempat tersebut. Akan tetapi rumput itu rasanya tidak enak, menjadikan beliau muntah. Di mana hal itu membuat beliau terpaksa meneruskan perjalanan dalam keadaan perut yang sangat kelaparan, kukurubukan hayang daharan. Di sisi lain, Dudi beserta anak buahnya yang kehilangan jejak Kolonel Berry terlihat di sana. Mereka berdebat ketika menentukan arah untuk mengejar Kolonel Berry. Dan saat itu ada seorang anak buah Dudi bernama Teten yang keras kepala menentang keputusan Dudi, membuat Dudi sebagai pemimpin mereka merasa emosi dan langsung membunuhnya. Kemudian mereka pun pergi mengejar Kolonel Berry. Sedangkan Kolonel Berry, orang yang dikejarnya dalam perjalanan, beliau mencoba menombak kadal untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Akan tetapi lagi-lagi usahanya tidak berhasil, menjadikan beliau sangat merasa kesal. Dikarenakan perutnya sudah benar-benar sangat lapar, di sini Kolonel Berry pun terpaksa menangkap ular dan menyisitnya, kemudian memakannya dengan sangat lahap. Setelah merasa kenyang memakan daging ular itu, beliau pun meneruskan perjalanan. Sorenya dalam perjalanan, Kolonel Berry pun mencoba menombak rusa untuk mengisi perutnya. Akan tetapi sialnya usaha beliau tidak berhasil disebabkan rusa-rusa itu sangat linghas. Meskipun demikian, namun di sini beliau merasa bahagia karena menemukan air jernih yang bisa diminum. Kembali ke Dudi beserta anak buahnya, di mana saat itu salah seorang anak buah Dudi yang bernama Kinoi, dirinya memutuskan berhenti untuk mengejar Kolonel Berry disebabkan dirinya sudah sangat kelelahan. Namun Dudi yang bersikeras ingin membunuh Kolonel Berry, dirinya memaksa Kinoi untuk melanjutkan perjalanan, membuat Kinoi tidak bisa menolak dan terpaksa menuruti keinginan Dudi tersebut. Sementara Kolonel Berry yang sudah kembali melanjutkan perjalanan, beliau menemukan sebuah suku, dan di sini beliau yang perutnya sangat lapar
lapar merasa kumetap ketika melihat salah seorang penduduk suku itu sedang membakar daging rusa. Saking inginnya mengambil daging rusa tersebut, Kolonel Berry pun rela menunggunya sampai malam. Dan ketika si pemilik daging itu tertidur, beliau pun mencurinya. Keesokan harinya selepas terbangun, Kolonel Berry menemukan suku tersebut diserang oleh suku lain untuk dijadikan budak. Melihat ada beberapa orang yang mendekat ke tempat persembunyiannya, lantas Kolonel Berry pun pergi bersembunyi di tempat lain. Dan kebetulan di sana beliau menemukan seorang anak kecil bernama Ujang Eden. Meskipun beliau sudah bersembunyi di tempat lain, akan tetapi sialnya ada beberapa orang dari mereka yang menghampiri tempat tersebut. Karena kasihan kepada Ujang Eden, lantas Kolonel Berry pun berlari mengalihkan perhatian mereka. Dan di sini beliau pun berhasil membunuh beberapa orang dari mereka. Saat Kolonel Berry berlari ke hutan, terlihat Dudi beserta anak buahnya yang sudah sampai ke tempat tersebut melihat beliau. Sesampainya di sungai, Kolonel Berry pun ditembaki oleh mereka, di mana hal itu membuat beliau terpaksa ngajul ke sungai hingga beliau pun palit terbawa arus. Kolonel Berry yang kala itu palit terbawa arus, beliau pingsan. Namun beruntungnya beliau berhasil ditemukan oleh Ujang Eden yang diam-diam mengikuti beliau. Lalu di sini Ujang Eden pun berusaha menyadarkan Kolonel Berry. Awalnya usaha Ujang Eden tidak berhasil membuat dirinya merasa sedih. Akan tetapi setelah Ujang Eden berusaha mencobanya lagi, akhirnya Kolonel Berry pun terbangun. Tentunya kenyataan itu membuat Ujang Eden yang awalnya merasa sedih berubah menjadi bahagia. Melihat Ujang Eden menyelamatkan nyawanya, di sini Kolonel Berry pun merasa sangat berterima kasih kepada Ujang Eden. Setelah itu Ujang Eden pun menangkap hewan dan membakarnya, kemudian memberikannya kepada Kolonel Berry dan memakannya bersama, menjadikan Kolonel Berry merasa senang atas kebaikan Ujang Eden tersebut. Sekaligus beliau memuji kepada Ujang Eden yang mahir dalam berburu meskipun dirinya masih anak kecil. Disebabkan Ujang Eden ini anak yang sangat baik, akhirnya Kolonel Berry pun membawa Ujang Eden ikut bersama beliau. Namun tiba-tiba di tengah jalan Ujang Eden berhenti dan meminta untuk pulang ke kampung halamannya. Mendengar itu Kolonel Berry pun tidak melarang keinginan Ujang Eden tersebut. Sebelum pergi beliau memberikan kenang-kenangan kepada Ujang Eden, membuat Ujang Eden yang menerimanya benar-benar sangat merasa bahagia. Selepas Ujang Eden pergi jauh, beliau pun meneruskan perjalanan. Sesampainya di dekat pos di sini Kolonel Berry pun merasa senang karena sebentar lagi beliau akan sampai ke tempat yang aman. Namun sialnya saat Kolonel Berry duduk untuk menghilangkan lelah, tiba-tiba Dudi beserta anak buahnya yang sudah sampai ke tempat tersebut memanah beliau lalu mengejarnya, menjadikan beliau berlari di paparetot dengan penuh ketakutan. Beruntungnya ketika Kolonel Berry hampir terbunuh oleh anak buah Dudi bawahan, beliau keluar dan menembaki anak buah Dudi tersebut hingga akhirnya beliau pun selamat. Sebelum pergi, Dudi mengacungkan tombaknya sebagai pujian kepada Kolonel Berry yang sudah lolos dari kejarannya, di mana hal itu menandakan bahwa Kolonel Berry lebih tangguh dari mereka. Tamat ending yang sangat mengsurvivekan dan berlari di paparetot. Alah, emang sih film klasik ya, selalu bagus sekali kalau dalam hal survive emang sungguh, dan sebagian adegannya ini teh sungguh mengajikan. Jadi saya tidak bisa membuat durasi panjang. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya kemarin uploadnya videonya tidak film, itu menurut saya cuma iseng saja. Kali aja teman-teman suka ya, memang videonya dibuat dari maupun fotonya itu saya bikin skrip sendiri, terus ya dibikin cerita, diserasikan sama videonya ya, walaupun videonya ya gak sama gitu, mukanya juga itu meseng saja, jadilah seperti itulah. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video alur cerita film selanjutnya.